ibu ini menyala dan ada cahaya. Ada yang tahu nggak? Ada energi. Ya betul sekali Mbak Dewi, karena ada energi. Nah, dari mana cahaya lampu ini berasal? Dari energi listrik. Dari energi listrik, Bu. Ya, jadi lampu ini nyala dari energi kimia ya, karena di dalam HP ini ada baterainya. Betul sekali. Nah, sekarang mau tanya, mengapa HP atau ponsel ini perlu di cas atau di charger? Tahu nggak? Nyala, Bu. Ya, betul. Betul. Energi apa saat HP itu di charger? Ya, betul, energi listrik. Jadi kita membutuhkan yang namanya charger soft kontak agar energi listrik itu dapat disalurkan di HP. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui berbagai bentuk dari energi, kemudian mampu menjelaskan proses perubahan energi, dan juga mampu menganalisis pentingnya menghemat energi ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi energi di sekitar kita. Energi, ada yang tahu nggak energi itu apa? Nggak tahu. Oke, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi itu tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Kemudian pengertian dari transformasi energi adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi yang diubah tidak hilang, akan tetapi hanya berubah bentuk. Kemudian ada yang tahu nggak sumber energi itu apa aja? Matahari, air, listrik. Apa Mas Toma? Kimia. Oke, kimia. Yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Sumber energi matahari juga disebut tenaga surya. Tenaga surya itu dapat menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Alat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya. Kemudian panel
Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Perubahan energi cahaya menjadi lebih panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengerikan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada video pembelajaran mengenai energi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompoknya. Jadi Ibu akan membagi 4 kelompok dan energi yang akan kalian kerjakan itu berbeda-beda. Yang pertama, kelompok 1 Mas Tova, kelompok 2 Mbak Hana, kelompok 3 Mbak Dewi, dan yang terakhir kelompok 4 Mas Ian. Yang pertama, perubahan energi cahaya ke panas. Nanti pakai senter HP dan kertas hitam dan putih. Kelompok 2 pakai lilin, korek api, kemudian sendok. Yang ketiga itu ada penggaris sama meja. Kemudian yang terakhir itu ada penggaris, potongan kertas kecil. Oke, jadi Ibu akan membagi LKPD-nya ya, bisa dikerjakan. Oke, tapi sebelum mengerjakan Ibu ada sedikit biar kalian nggak ngantuk. Bisa didengarkan dulu ya. Ini yang putih saya rasakan panas Bu, tapi kalau pakai yang hitam nggak berasa Bu panasnya. Terus coba dipegang Mbak Hana. Ya Ibu. Panas Ibu. Oke. Terus gitu. 4 menit kan. Ya udah. Wah, kertasnya naik Bu. Coba lihat. Oke. Wow. Sudah selesai? Ada yang kesulitan? Sudah selesai. Mau dari kelompok 1 dulu atau kelompok 4 dulu yang maju? 4 dulu atau 1 dulu? 4 dulu. Oke, 4 dulu. Silakan Mas. Iya. Jadi dari hasil pengamatan tadi, energi yang terjadi saat penggaris didekatkan ke potongan kertas yaitu energi listrik statis. Oh ya. Karena kertasnya naik ke penggaris gara-gara gesekan penyebar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi tadi ada penggaris dan juga meja. Langkah-langkahnya letakkan penggaris di ujung meja sehingga sebagian besar
kertas itu kertas putih. Tadi kamu gue disuruh nempelin senter ke kertas warna hitam dan putih. Pertanyaannya apa yang terjadi pada kertas hitam saat sinari? Kertas hitam terasa tidak hangat, tidak panas saat kena senter. Lalu yang putih terasa panas. Bahwa energi yang berubah itu dari cahaya ke energi panas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Ya Bu, sudah selesai Bu. Sudah selesai semuanya? Oke, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau mengajak kalian untuk berpikir sebentar ya, mencoba mengingat pembelajaran apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, perubahan energi apa nih yang menurut kalian itu paling menarik? Energi apa? Ya Bu. Oke. Lalu apabila di rumah nih kita kehabisan energi listrik, apa yang akan terjadi? Mati lampu. Ya, listriknya mati. Lalu bagaimana caranya kita agar untuk menghemat energi listrik tersebut? Gimana? Apa contohnya? Mematikan lampu siang hari. Ya, ada juga seperti mematikan keran air bila tidak dipakai. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan. Energi punya banyak bentuk dan bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi kita perlu menghemat energi agar bumi tetap terjaga. Oke, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Oke, Ibu juga sangat senang dan juga bangga karena kalian aktif dan semangat untuk belajar hari ini. Kita untuk kita semua. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa untuk Mas Ian. Ya,